Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sebelumnya perkenalkan nama saya Agnesia Jelika Herlina. Pada kesempatan siang hari ini, izinkan saya menyampaikan topik tentang bahaya anak muda menjadi terkenal secara online saat masih anak-anak atau remaja. Bayangkan, setiap langkah kita, setiap foto, setiap komentar semua dapat dilihat oleh ribuan orang. Rasanya keren bukan? Kita jadi famous, punya banyak pengikut, dan mungkin bahkan dapat tawaran endorse. Tapi, apakah kita pernah berpikir, apakah ketenaran itu selalu membawa kebahagiaan dan keamanan? Di era digital seperti sekarang, banyak anak atau remaja yang tiba-tiba menjadi terkenal lewat media sosial, entah karena konten yang lucu, unik, ataupun viral. Namun di balik itu semua, ada bahaya besar yang sering terlupakan. Pertama, bahaya kehilangan privasi. Ketika kita terkenal di dunia maya, kehidupan pribadi kita bisa dengan mudah terbuka untuk publik. Orang lain bisa tahu tempat tinggal kita, sekolah kita, bahkan rutinitas kita. Hal ini berisiko besar terhadap keamanan diri, seperti perundungan atau bahkan pelecehan. Kedua, munculnya tekanan sosial dan psikologis. Menjadi terkenal membuat seseorang merasa harus selalu tampil sempurna di depan kamera. Akibatnya, sering banyak remaja merasa stres, cemas, dan takut kehilangan perhatian dari pengikutnya. Mereka jadi sulit menjadi diri sendiri. Ketiga, eksploitasi oleh pihak lain. Tidak sedikit menutup kemungkinan anak dan remaja yang dimanfaatkan oleh orang dewasa atau pihak tertentu untuk keuntungan pribadi, baik secara finansial maupun popularitas. Tanpa bimbingan, mereka bisa kehilangan kendali atas citra dan hak mereka sendiri. Oleh karena itu, kita perlu mengatur waktu penggunaan media sosial agar tetap seimbang. Nah, setelah kita mengetahui dampak negatif yang terjadi pada anak dan remaja apabila terkenal melalui dunia maya, mari sekarang kita para orang tua harus melindungi anak kita dari dampak buruk ketenaran online, terutama di media sosial. Ketenaran online dapat membawa resiko seperti bullying, pelanggaran privasi, gangguan kesehatan mental, dan eksploitasi. Di sini saya akan memberikan langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh para orang tua. Yang pertama, komunikasi terbuka. Komunikasi terbuka dan jujur ini membangun hubungan yang akrab dan percaya dengan anak agar mereka merasa nyaman untuk bercerita tentang pengalaman mereka di dunia maya, baik yang positif maupun yang negatif. Yang kedua, diskusi secara terbuka tentang resiko dan dampak negatif dari media sosial dan ketenaran, seperti pelecehan seksual dan bahaya berbagi informasi pribadi. Yang ketiga, mendorong anak untuk selalu melapor kepada Anda atau orang dewasa terpercaya lainnya jika mereka mengalami hal negatif atau tidak nyaman di internet. Langkah yang kedua, literasi dan edukasi digital. Langkah ini mengajarkan anak cara menggunakan internet dan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab, memberikan pemahaman tentang pentingnya privasi dan konsekuensi jangka panjang dari setiap unggahan. Yang ketiga, mengajar mereka untuk berpikir sebelum mengunggah apapun dan cara bersikap sopan terhadap orang lain di dunia maya. Membantu anak mengembangkan kemampuan untuk menggali informasi yang salah atau hoax atau penipuan online. Langkah selanjutnya, pengaturan dan batasan serta pengawasan. Pengaturan batasan dan pengawasan ini menetapkan batas waktu penggunaan gawai dan media sosial yang sehat untuk menghindari kecanduan. Menggunakan fitur kontrol orang tua dan pengaturan keamanan atau privasi pada perangkat dan platform yang digunakan pada anak. Selanjutnya, monitor aktivitas online anak secara berkala. Selama di awal-awal mereka menggunakan media sosial, namun tetap menghormati batas privasi mereka seiring bertambahnya usia. Jika anak membuat konten atau membuat terkenal, pasti orang tua memiliki kontrol penuh atas akun tersebut.
dan konten yang diunggah. Selanjutnya, menjadi teladan yang baik. Para orang tua harus memberikan contoh perilaku digital yang positif dan bertanggung jawab, termasuk membatasi waktu layar, menjaga privasi diri, dan berintegrasi sopan di media sosial. Jika orang tua yang ingin mempublish konten tentang anak, penting untuk meminta persetujuan anak dan mempertimbangkan dampak psikologis serta privasi anak di masa depan. Gunakan nama panggung atau tidak menuliskan nama lengkap jika tidak diperlukan. Yang terakhir, perhatian pada kesehatan mental. Orang tua wajib waspada pada perubahan perilaku anak seperti murung, menarik diri, atau menyembunyikan aktivitas online yang biasa menjadi tanda-tanda adanya masalah. Yang kedua, pasti anak-anak memiliki aktivitas dan interaksi sosial di dunia nyata seperti olahraga, hobi, atau waktu berkualitas bersama keluarga sebagai penyeimbang dari kehidupan online mereka. Nah, teman-teman yang saya banggakan, menjadi terkenal memang tampak menyenangkan, tetapi ketenaran tanpa kesiapan bisa berubah menjadi beban. Sebelum kita berambisi untuk viral atau dikenal banyak orang, pikirkan terlebih dahulu apakah kita siap dengan tanggung jawabnya, apakah kita tahu resikonya. Mari kita gunakan media sosial bukan untuk mencari ketenaran, tetapi untuk menyebarkan hal-hal positif, menginspirasi, dan berkembang dengan bijak. Karena di era digital seperti zaman sekarang ini, bukan seberapa banyak orang yang mengenal kita, tapi seberapa baik kita dikenal. Sekian, terima kasih.